Nah, oke, yang pertama ada balance sheet atau neraca keuangan. Kalian pasti sering dengar nih persamaan akuntansi ini, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Itu sebenarnya sih representasi dari neraca keuangan. Nah, jadi balance sheet ini penting banget biasanya untuk jadi dasar analis melakukan perhitungan investment return dan capital structure atau struktur kapital. Apa sih capital structure itu? Struktur kapital itu sebenarnya adalah ya kekokohan perusahaan tersebut aja sih. Jadi nih dengan data-data yang ada di balance sheet, kita bisa jadi hitung rasio keuangan yang ngebandingin tadi investment return dan struktur kapital di perusahaan-perusahaan di industri yang sama. Dan dengan ngitung rasio-rasio keuangan itu, kita bisa jadi bandingin nih, mana ya perusahaan yang tepat banget untuk kita invest. Tapi ingat ya teman-teman ya, kalau mau bandingin perusahaan harus di industri yang sama. Harus apple to apple. Jangan mau ngebandingin manisnya apel sama jeruk. Gak sama ya. Nah, aku kasih contoh ibarat pohon. Balance sheet tuh sebenarnya adalah bagian dari akar sampai batangnya yang ngebuat pohon itu tetap berdiri. Sedangkan profit itu adalah buahnya. Kalau batang sama akarnya aja nggak kuat nih teman-teman, pasti rubuh juga ya pohonnya ya. Mati juga kan. Nah, dalam term bisnis nih, struktur kapital itu adalah gabungan dari ekuitas dan liabilitas. Dan kalau kita bisa bilang sih sebagai pendanaan atau di pohon tuh adalah apa ya? Minyaknya lah, fuelnya perusahaan untuk berkembang gitu. Oke, yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, dari analogi pohon tadi nih, di balance sheet kita ngelihat dari batang dan akarnya. Sekarang kita ngelihat dari segi pohonnya atau profit or loss-nya. Income statement secara sederhana, aku yakin banget kalian pasti ngerti. Itu cuma sesimpel tentang penerimaan dikurangin pengeluaran. Tapi yang uniknya adalah semua cash dan non-cash kita akuin sebagai income statement. Non-cash itu kayak gak berbentuk duit. Iya betul non cash gak berbentuk duit. Makanya di ranah ini sering banget jadi target ya ranah kecurangan oleh manajemen. Kenapa ya bisa di markup atau di markdown si komponen non cash tersebut? Kenapa sih manajemen melakukan kecurangan? Ya sesimpel kalau misalnya profit kalian tinggi, bonus kalian juga tinggi kan. Dan biasanya setiap tahun tuh CEO atau manajemen tuh melakukan presentasi ke hadapan pemegang saham dan mereka sebenarnya ingin dilihat performance mereka lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Atau biasanya untuk investor nih, mereka sebelum invest pasti ngelihat dulu returnnya kan, profitnya berapa nih, loss nggak tahun ini. Kalau misalnya loss pasti langsung dijudge, aduh perusahaan ini jelek. Nah gitu, makanya sebisa mungkin manajemen menghindari adanya penurunan performance atau loss di tahun tersebut. Nah sebenarnya income statement untuk manajemen sendiri sih untuk decision making. Misalnya Apple head office-nya kan di US ya. Gimana sih cara dia ningkatin profitnya? Simple ya, ekspansi bisnis aja di negara-negara berkembang yang biasanya konsumtif ya, seperti Indonesia gitu, atau negara-negara berkembang lainnya. Selain ningkatin profit, kita juga harus turunin production cost ya. Misalnya dengan apa? Dia dengan main office di US, dia nggak mungkin produksi HP sama MacBook-nya juga di US. Karena apa? Labor cost-nya tinggi banget. Makanya alternatifnya dia harus bikin pabrik juga nih di negara berkembang yang labor cost-nya juga rendah. Misalnya kayak China, Indonesia, atau negara berkembang lainnya gitu. Nah, yang ketiga ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Di laporan ini kalian bisa ngelihat bagaimana manajemen mengelola uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar. Kalau dalam analogi pohon yang tadi, kita lagi ngebahas airnya. Apakah pohon itu mendapat air yang cukup untuk memberi makan pohon, akar, dan buahnya. Nah, tapi
si statement of cash flow ini memang beda banget dengan income statement karena di laporan ini kita hanya bahas dari segi cash aja. Sedangkan kalau income statement tadi kan ngebahas pakai non cash juga kan. Makanya kita harus keluarin nih dulu yang non cash, yang gak berbentuk uang nih kita keluarin dulu komponen-komponen tersebut. Nah, tapi untuk melihat suatu profitabilitas suatu company nih, kita nggak cuma bisa lihat dari profit dan loss-nya doang. Karena banyak banget kasus di mana profit or loss ini nggak sesuai atau nggak sejalan dengan performance cash flow statement ini. Kenapa? Ya karena komponen non cash tadi ya, gitu. Misalnya nih di startup company biasanya mereka itu recognize loss, recognize kerugian. Tapi kalau misalnya dilihat dari cash flow statement-nya, cash-nya tuh banyak banget. Karena apa? Investor kan gede banget ya. Tapi sebaliknya nih, kalau perusahaan ini punya indikasi bangkrut, ya nggak selalu bangkrut sih, cuman banyak faktor yang kalian bisa analisa. Kalau kalian bisa lihat profitnya itu besar, tapi cash flow-nya itu malah minus, nggak punya duit perusahaan. Itu juga resiko banget ya untuk perusahaan. Nah, tapi untuk selanjutnya nih, aku akan bahas lebih dalam lagi di section cash flow selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah kita ngebahas tadi 3 statement barusan, kesimpulannya adalah kalau kita ingin menganalisa sebuah perusahaan, kita nggak bisa nih cuma lihat satu komponen aja di laporan keuangan tersebut. Dalam analogi pohon tadi, kamu bisa dihadapkan dengan 4 pilihan. Misalnya nih, yang pertama, batangnya nggak kokoh tapi buahnya sedikit dan buahnya sedikit. Yang kedua, batangnya nggak kokoh tapi buahnya banyak. Yang ketiga, batangnya kokoh tapi buahnya sedikit. Yang keempat, batangnya kokoh dan buahnya banyak. Nah, kalau kalian dihadapkan dengan kondisi kedua, hati-hati ya teman-teman, karena bisa jadi ini adalah suatu earnings management. Coba bayangin, fondasinya nggak kokoh tapi buahnya banyak, kan agak something fishy happen to this tree gitu ya. Nah, untuk pohon pertama bisa jadi perusahaannya ini baru merintis. Kalau pohon ketiga biasanya perusahaan ini lagi growing atau biasanya startup. Batangnya kokoh, capitalnya tuh besar gitu ya, investasinya besar. Investmentnya besar tapi profitnya masih loss gitu ya. Dan pohon keempat biasanya perusahaan-perusahaan yang posisinya tuh udah stable di market. Nah, lebih selanjutnya aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jadi, stay tune ya teman-teman. Bye-bye.